Damai sejahtera bagi kita semua saleh-saleh Kristus. Pada kesempatan ini saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun yang terbaik dari Tuhan. Walaupun negeri kita ada di dalam keadaan pandemi COVID-19, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita. Karena kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Karena tidak ada satupun di bawah kolong langit ini, semua terjadi pasti sepengetahuan Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan sebuah firman Tuhan berbicara tentang doa. Saya mengambil itu dari Mazmur pasal 84 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub, Selah. Dialah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, saya percaya kerinduan ini juga adalah kerinduan kita bersama agar doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena pemazmur tadi dia berkata, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Sering kita juga mengalami hal demikian saudara. Ya Tuhan, dengarkanlah pergumulan kami. Dengarkanlah doa yang kami sampaikan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, tolonglah kami. Dan ini adalah merupakan suatu keinginan kita agar doa kita dijawab oleh Tuhan saudara. Dan begitu juga yang dialami oleh pemazmur ini. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh pemazmur di dalam ayat 12. Dia menganalogikan Tuhan itu bagaikan matahari yang selalu menyinari seisi bumi. Dia tidak mengenal apakah orang itu orang baik atau orang jahat. Tetapi selalu dia menyinari teriknya. Tetapi yang membuat orang terhalang untuk menikmati sinarnya matahari. Karena ada selubung yang ada di dalam kehidupan. Itulah sebabnya tidak sampai terik matahari kepada orang yang memiliki selubung. Berarti saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita juga tidak dapat menikmati Tuhan kalau kita masih ada di dalam keadaan berdosa. Karena firman Tuhan yang berkata di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi yang membuat kita tidak dapat menikmati Tuhan seperti kita dapat menikmati teriknya matahari disebabkan karena dosa. Makanya masih dalam ayat yang ke-12 tadi dia berkata bahwa kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Berarti dia mengenal siapa Allah itu. Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah menahan berkat kepada orang yang benar-benar hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saudara, semua dosa yang membelenggu kita, yang membuat kita tidak bisa menikmati berkat-berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, disebabkan karena dosa yang masih mengikat kita. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Kita tidak boleh kompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena hal-hal demikian tidak mungkin kita bisa menerima anugerah dan berkat Tuhan. Tidak mungkin kita menerima setiap doa-doa kita saudara. Disebabkan sekali lagi saya ulangi, karena dosa kita. Bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong kita. Tetapi sekali lagi saya ulangi, karena dosa. Karena dosalah yang memisahkan kita dengan Allah. Makanya kita harus serius untuk dapat kita sungguh-sungguh kita bebas dari dosa. Dengan cara bagaimana untuk kita datang kepada Kristus Tuhan kita.
Dan yang kedua di sana adalah dikatakan di sini, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Berarti pemazmur ini adalah pemazmur yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. Dia ada di dalam pelataran Tuhan. Berarti dia juga mencintai firman Tuhan. Karena saya percaya saudara, di dalam pelataran Tuhan di sana kita bisa menyembah Tuhan. Di dalam pelataran Tuhan kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Di dalam pelataran Tuhan kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Itulah sebabnya kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara. Ada beberapa hal yang kita lihat, orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti dia suka berdoa. Orang-orang yang mengasihi Tuhan itu pasti dia mencintai firman Tuhan. Ada saya itu mirisnya sekarang ini kehidupan kekristenan. Saya termasuk orang yang aktif di media sosial. Saya melihat khotbah-khotbah yang menjelek-jelekan agama lain. Khotbah-khotbah yang membuat motivasi-motivasi hanya untuk supaya sukses secara duniawi maksudnya. Itu banyak sekali followernya. Tetapi kalau giliran pendeta yang menyampaikan firman Tuhan tentang kekudusan, menegur orang supaya jangan berdosa, hanya sedikit followernya. 10, 30, bahkan paling banyak 1.500 orang. Paling itu pun kalau gereja-gereja besar, saudara. Tetapi kalau gereja-gereja kecil, paling banyak itu 10, 30 orang, saudara. Coba bayangkan, miris banget kehidupan kekristenan pada zaman akhir ini, saudara. Tetapi saya percaya bagi kita warga GBI Kota Daud, mari kita semakin hari semakin mencintai Tuhan. Mari kita sendengkan telinga kita kepada hal-hal yang rohani. Mari kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan dengan bagaimana membaca firman Tuhan, bersekutu di dalam doa, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jangan lewatkan hari-hari kita tanpa kita membaca firman Tuhan. Jangan kita lewati hari-hari kita tanpa membaca isi hati Tuhan, yaitu Alkitab, saudara. Karena pada zaman sekarang ini banyak yang menarik perhatian kita. Tetapi kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita nggak tertarik kepada hal-hal yang duniawi, tetapi kita tertarik kepada hal-hal yang membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi di sini ayat 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kita lihat ini pemazmur. Mungkin tempat lain yang dimaksudkan di sini adalah tempat di mana dia mengenakan secara daging, tetapi tidak dengan seorang pemazmur, tidak dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dia lebih baik dia bersekutu dengan Tuhan. Dia lebih baik membaca firman Tuhan. Dia lebih baik mendengarkan firman Tuhan. Saya teruskan lagi di dalam ayat ini. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Coba perhatikan saudara, mari kita evaluasi hidup kita. Apakah kita mencintai hal-hal yang duniawi seperti yang dicintai oleh orang-orang fasik? Yang mungkin orang fasik itu adalah orang-orang yang tahu firman Tuhan. Orang-orang yang menganggap dirinya orang percaya, tetapi tidak berlaku seperti orang percaya. Nah, pada kesempatan ini, saya percaya bahwa warga GBI Kota Daud tidak demikian. Kita adalah orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Kita orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Karena hanya firman Tuhan adalah sumber kehidupan kita, saudara. Dan yang membawa kita kepada kehidupan yang abadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.